Kembali lagi bertemu dengan saya, Sinta Ika Prasetyani, mahasiswa Institut Tiami Kampus A dengan jurusan Manajemen Komunikasi. Kali ini, saya sedang berada di sebuah ruangan yang berlokasi di Bekasi. Saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk berbincang-bincang tentang nilai-nilai Pancasila, khususnya persepsi masyarakat tentang nilai-nilai Pancasila. Kegiatan perbincangan tentang nilai Pancasila ini sesungguhnya merupakan pelaksanaan salah satu tugas dari mata kuliah Pendidikan Pancasila pada Institut Stiami Kampus A pada semester ganjil tahun 2020 sampai 2021 dengan dosen Bapak Hapsul Nur Hadi MA. Jadi, kali ini kita akan berbincang tentang nilai-nilai Pancasila dengan salah satu masyarakat yang ada di lingkungan sekitar saya. Boleh perkenalan dirinya, Kak? Iya, jadi perkenalkan nama saya Tika Julianti Dewi. Kesibukan saya sekarang bekerja. Kalau boleh tahu bekerja di mana ya, Kak? Saya bekerja di perusahaan retail. Jadi di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan tentang nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, pernahkah Anda mendengar istilah Pancasila? Dan kapan pertama kali Anda mendengar istilah Pancasila itu? Dan pada waktu apa? Saya pertama kali dengar istilah Pancasila itu sebenarnya saat lulus TK sih, karena kebanyakan orang-orang rumah saya itu bapak semua, jadi dengar gitu. Yang kedua, menurut pengetahuan Anda, apa sebenarnya pengertian secara umum dari Pancasila itu? Kalau menurut saya sendiri, Pancasila itu kan diartikan sebagai dasar negara ya, landasan negara. Iya. Ideologi suatu negara sih. Bisakah Anda menyebutkan sila-sila dalam Pancasila? Mohon sebutkan satu persatu secara berurutan. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apal ya? Alhamdulillah. Apakah Anda mengetahui bahwa Pancasila mengandung nilai-nilai penting dalam kehidupan bermasyarakat? Menurut pengetahuan Anda, nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam Pancasila itu? Pancasila itu mengandung nilai agama, nilai budaya, sama nilai sosial, pengetahuan saya. Boleh disebutin salah satu contohnya nggak, Kak? Seperti apa? Contoh dari nilai beragama ya, toleransi. Toleransi terhadap agama lain gitu ya, Kak? Iya. Menurut perkiraan Anda, apakah ada kalangan masyarakat di sekitar Anda yang kurang memahami tentang nilai-nilai Pancasila? Ada sih. Boleh disebutkan contohnya, terutama pada kalangan masyarakat yang mana saja? Kalangan kita sendiri, seperti lingkungan kita, banyak agama lain yang kurang menghargai agama orang lain tersebut. Terus juga banyak yang tidak bisa menerima pendapat orang lain. Menurut pendapat Anda, seberapa pentingkah setiap warga negara Indonesia perlu mengetahui dan memahami serta mengamalkan tentang nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila itu? Penting banget. Apa alasannya? Karena Pancasila itu emang benar-benar tiangnya negara sih. Karena kalau misalnya kita nggak menaati Pancasila tersebut, ya negara itu akan jadi hancur. Menurut pengamatan Anda, bagaimana kondisi penerapan atau pengalaman nilai-nilai luhur Pancasila oleh masyarakat di sekitar Anda pada akhir-akhir ini? Apakah semakin meningkat atau justru semakin memudar? Kalau menurut saya pribadi sih semakin memudar ya, karena dilihat dari banyaknya berita-berita yang mengabarkan tentang kehancurannya negara. Bisakah Anda menyebutkan beberapa contoh kejadian yang terjadi di sekitar Anda yang menunjukkan bahwa terjadinya peristiwa itu adalah dikarenakan kurang dipahaminya nilai-nilai Pancasila oleh masyarakat? Sebenarnya buat masalah yang demokrasi kemarin, pas demo juga menurut saya tuh kurang memahami nilai Pancasila ya kan, karena kita di Pancasila tersebut kan ada menyangkut tentang pendapat, ya nggak sih? Iya. Nah, sedangkan dari pemerintahnya tersebut malah seakan kayak menolak buat masyarakat itu berpendapat. Mana keadilannya gitu? Ngerti nggak? Kayak keadilan sosial itu. Menurut pendapat Anda, bagaimana caranya agar setiap warga negara Indonesia dapat mengamalkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila? Menurut saya pribadi itu kembali lagi ke diri kita sendiri sih. Bagaimana kita mau menerima ke depannya. Karena kalau misalnya
kita bisa menerapi, pasti kita bisa mendapatkan hasil yang seharusnya itu terjadi. Kalau misalnya kita nggak bisa menerapinya, akan terjadi banyak hal-hal buruk kayak belakangan ini terjadi. Apa saja langkah-langkah yang Anda sarankan agar warga bangsa Indonesia ini dapat hidup rukun, damai, sehingga rakyat dapat lebih terjamin dalam berusaha dan berkarya menuju terwujudnya masyarakat dan negara yang adil, makmur, dan sejahtera? Menurut saya, itu salah satu kuncinya adalah saling mengerti. Saling mengerti, alasannya? Mengerti dalam artian kita mengerti apa yang terjadi kepada dari orang lain tersebut, apa masalahnya, sehingga kalau misalnya kita bisa mengerti orang lain Dan menghargai orang lain juga, kita juga akan menerima sebaliknya apa yang kita berikan kepada orang lain. berlaku adil ya? Iya, itu sih. Bagaimana gambaran secara umum suasana kehidupan keagamaan masyarakat di sekitar tempat tinggal Anda? Di tempat saya sendiri masih banyak orang yang belum mengamalkan dan menaati nilai keagamaan tersebut. Agama apa saja yang dianut oleh masyarakat di lingkungan Anda? Apakah mereka rajin atau taat beribadah menurut agamanya? Kalau yang saya tahu ya, itu ada masih dua sih, Islam sama Kristen. Dan untuk yang selain agama, dari itu menurut saya sih masih kurang menaati sih, karena mereka juga jarang kelihatan buat ke tempat ibadahnya masing-masing. Di lingkungan Anda, apakah dapat terbina kerukunan hidup dengan sikap saling hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda-beda? Iya. Apa aja contohnya? Contohnya seperti adanya pengajian di depan rumah yang berbeda agama. Apakah di lingkungan Anda pernah terjadi pemaksaan suatu agama kepada orang lain? Sempat. Apa aja contohnya? Contohnya dia mengajak kita untuk keagamannya dia, meninggi-ninggikan agamanya dia gitu loh. Bagaimana komentar Anda? Kalau menurut saya pribadi, itu mungkin usaha mereka ya untuk mendapatkan pahala atau apalah, tapi itu tergantung ke kita sendiri karena itu kan iman kita masing-masing ya. Apakah di lingkungan Anda masih ada perlakuan yang semena-mena kepada sesama manusia yang tidak sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai sesama makhluk Tuhan? Tidak ada. Apakah di lingkungan Anda masih ada perlakuan kepada sesama manusia yang membeda-bedakan suku, keturunan, jenis kelamin, agama, warna kulit, kepercayaan, bahkan kedudukan sosial? Ada. Apa contohnya? Anak kecil, dia yang main biasa aja sih, kayak anak kecil pada umumnya yang bercanda menjelek-jelekan, tapi mungkin salah satu dari mereka itu nggak terima, terus berbicara ke orang tuanya lah, jadi akhirnya ribut orang tua sama orang tua gitu. Di lingkungan Anda, apakah masyarakatnya bersedia lebih mementingkan keselamatan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi dan golongan? Mungkin bersedia, sebagian besar dari warga di sana. Apa contohnya? Sebagian remaja mengikuti partisipasi dalam demokrasi. Di lingkungan Anda, apakah masyarakatnya sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara? Sanggup. Contohnya? Mereka masih mengadakan yang namanya poskamling ya, jaga malam, karena untuk jaga negara kita harus jaga lingkungan kita sendiri. Apa saja contoh kegiatan dari masyarakat lingkungan Anda yang dapat menggambarkan semangat rasa cinta tanah air dan rasa kebanggaan sebagai bangsa Indonesia? Oh, di lingkungan saya sendiri sih masih mengadakan acara-acara kemerdekaan gitu ya. Contohnya kayak 28 Oktober, Hari Sumpah Pemuda, sama 17 Agustus, Hari Kemerdekaan. Apa saja contoh sikap dan kegiatan dari masyarakat di lingkungan Anda yang dapat menggambarkan semangat Bhinneka Tunggal Ika? Contohnya itu seperti adanya suatu keluarga dengan berbeda suku. Kan Bhinneka Tunggal Ika itu berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Apakah masyarakat di lingkungan Anda ada yang masih sering memaksakan kehendaknya kepada orang lain? Masih. Contohnya?
dia bersikeras buat satu pendapat dia tanpa mendengarkan pendapat orang lain. Apa saja contoh kegiatan musyawarah warga di lingkungan Anda dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama? Contohnya pemilihan ketua RT dan RW, terus juga ada rapat bulanan setiap RT. Apakah ada kegiatan musyawarah untuk mufakat di lingkungan warga Anda namun tidak diliputi semangat kekeluargaan? Tidak ada sih. Bagaimana reaksi masyarakat jika ada warga yang tetap tidak mau menerima hasil keputusan dari musyawarah warga yang sudah dilandasi semangat kekeluargaan? Kalau dari lingkungan saya sendiri, kita mendengarkan suara terbanyak. Kira-kira ada nggak contoh kasusnya? Nggak ada. Nggak ada. Apakah ada masyarakat di lingkungan Anda yang suka melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum? Banyak sih Kak. Contohnya kayak masih umum buang sampah sembarangan, terus buang sampah di kali, terus kayak contohnya misalnya tetangga lagi nyuci motor di rumah, nah terus aliran airnya itu ke depan halaman rumah tetangga yang lain. Apakah ada masyarakat di lingkungan Anda yang suka bergaya hidup mewah dan hidup boros? Ada Kak. Apa contohnya? Ya belanja all shop mereka, jadi setiap hari kayak ada aja paket, terus pergi keluar, pulang-pulang bawa banyak belanjaan gitu sih. Apakah di lingkungan Anda masih ada perbuatan yang mencerminkan semangat kekeluargaan dan gotong royong? Masih. Contohnya? Kerja bakti. Apakah masyarakat di lingkungan Anda suka bekerja keras untuk mewujudkan kemajuan yang merata? Suka. Contohnya? Kemajuan untuk keluarga mereka masing-masing. Untuk membiayai keluarganya ya Kak? Iya. Apa saran Anda agar rakyat Indonesia dapat memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila? Saran saya yang pertama, perbanyak saluran televisi untuk mengingat negara. Menonton berita seperti Iya. itu. Terus kan sekarang banyak sinetron atau tayangan-tayangan yang kurang mendidik lah istilahnya, digantilah dengan yang lebih berpendidikan gitu, biar anak-anak sekarang itu gak terhanyut dalam keterpurukan Indonesia yang sekarang Kak. Perlukah nilai-nilai Pancasila itu dimusyawarahkan lagi melalui kurikulum di sekolah dan kegiatan penataran di tengah masyarakat? Perlu sekali. Alasannya mengapa? Karena itu sangat berpengaruh ke depannya Kak. Gimana kita mendidik dia dari awal, itu akan berpengaruh kepada sikap dia ke depannya. Karena kalau kita terlalu lembut kayak, Terutama dalam keluarga ya? iya, Dalam pendidiknya. terlalu kayak santai-santai, mereka ke depannya ya akan merasa santai aja, padahal mereka akan menghadapi banyak masalah-masalah yang besar. Tapi kita kurang mendidiknya dengan tekanan. Baik Katika, ini pertanyaannya sudah cukup dan terima kasih telah berkenan meluangkan waktunya dan telah berkenan memberikan jawaban atas beberapa pertanyaan dalam wawancara ini, dan saya memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila perkataan saya kurang berkenan di hati Kak Katika. Demikian tadi perbincangan tentang nilai-nilai Pancasila bersama Saudari Atika Julianti Dewi. Kepada Atika Julianti Dewi, terima kasih telah meluangkan waktunya. Sekaligus saya memohon izin bahwa hasil video wawancara ini setelah diedit akan ditayangkan di channel YouTube. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.